Baik Bapak Ibu Saudara, kita bicara bulan ini satu tema yang baru, yaitu tentang life detox atau detox kehidupan. Dan saya bicara hari ini tentang kecemasan. Saya yakin dan percaya, tadi siang saya ngomong sama Pak Nathan, waduh Pak Nathan nanti setelah selesai ini kita baru pergi makan, lega gitu ya. Hilang kekhawatiran dan kecemasannya gitu ya. Saya juga sepanjang hari dengan agenda yang sangat padat sekali sepanjang minggu ini, saya merasa waduh ini kali terakhir. Setelah ini sama-sama Pak Nathan, kita makan malam, kita sama-sama relax sudah. Hilang kecemasannya. Nah, bicara tentang life detox, kita bicara satu hal. Hari ini kita memulai seri firman Tuhan. Di bulan ini saya bicara tentang kecemasan. Nah, kadang-kadang Bapak Ibu Saudara, saya perhatikan manusia itu seringkali kreatif. Kita bisa menciptakan banyak hal di dalam kehidupan kita. Termasuk juga kita bisa menciptakan masalah yang belum terjadi. Ketika kita pulang ke rumah, kita duduk, kita merasa begitu lelah, pikiran kita mulai jalan, saudara. Bagaimana kalau ini gagal? Bagaimana kalau hal itu tidak terjadi? Bagaimana kalau semuanya tidak berjalan dengan sesuai dengan rencana? Dan dalam waktu 10 menit kita sudah punya skenario, 10 skenario terburuk dalam hidup kita. Pernah merasa demikian? Banyak saudara mulai berpikir. Nah saudara, inilah yang disebut dengan anxiety, kecemasan saudara, kekhawatiran. Oleh sebab itu hari ini kita bicara tentang life detox. Kalau bicara tentang detox gitu kan, berarti kita itu sedang apa? Membuang racun di dalam kehidupan kita kan. Kita detox biasanya secara fisik kita sering detox itu kita pengen buang racun-racun di dalam kehidupan kita. Sesuatu yang masuk di dalam hidup kita dan kemudian bisa mematikan hidup kita saudara. Kalau racun itu masuk dalam hidup kita itu secara perlahan-lahan. Contoh sederhana, ketika kita misalnya merokok. Ya tidak ada yang rokok ya. Ketika kita merokok kan tidak terasa kan, dia langsung mati saudara. Kan tapi pelan-pelan. Pelan-pelan itu mempengaruhi tubuh kita. Dan tanpa kita sadari saudara. Nah hari ini kita bukan bicara tentang detox secara fisik. Mungkin sepanjang bulan ini kita akan melihat. Nah saudara, tapi kita melihat yang tidak terlihat, yaitu detox secara apa? Emosi kita. Seperti kecemasan, kekhawatiran, kemarahan, rasa tidak punya tujuan. Masalahnya seringkali kita menganggap hal-hal ini tidak berbahaya di dalam kehidupan kita. Tapi faktanya itu dampaknya nyata di dalam kehidupan kita. Sudah tahu kecemasan, kemarahan, rasa tidak berharga, tidak punya tujuan, sudah mempengaruhi fisik kita, saudara, tanpa sadar. Kita mulai darah kita mulai naik, saudara. Imun kita mulai lemah, saudara. Kadang-kadang kecemasan kalau saya cemas, khawatir, saya itu bisa sakit perut loh. Itu berpengaruh. Saya tidak tahu apa yang saudara alami. Ini fakta yang nyata, saudara, di dalam tubuh kita dan bisa memperpendek umur kita. Nah tapi yang lebih serius bahwa kadang-kadang emosi kita itu bisa menjadi sesuatu yang beracun juga saudara. Tidak hanya merusak kesehatan tapi juga merusak hubungan kita dengan keluarga bahkan dengan Tuhan. Dan ini sangat nyata di dalam keluarga. Saudara, orang tua yang penuh kecemasan tanpa sadar itu akan membentuk anak-anak yang juga penuh dengan kecemasan. Karena itu kita perlu belajar bagaimana kita mengelola emosi kita dengan benar, terutama kecemasan. Nah hari ini kita akan melihat dari firman Tuhan di dalam Matius pasal 6 ayat 25 sampai 33. Saya ingin kita baca silih berganti ayat-ayat ini bersama-sama. Saya akan bacakan ayat 25, silakan rekan-rekan baca ayat ke-26 dan seterusnya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting dari pakaian?
Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sah-sah saja pada jalan hidupnya? Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata apa yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, ada banyak orang menganggap kecemasan, kekhawatiran itu adalah sesuatu yang normal. Padahal Yesus dengan sangat jelas berkata bahwa janganlah, dikatakan apa? Janganlah kamu khawatir. Janganlah khawatir akan hidupmu. Nah saudara, berarti kita boleh melihat bahwa kekhawatiran itu ada. Saudara, kata khawatir dalam bahasa aslinya itu berarti juga kecemasan. Yang berarti pikiran yang terpecah, terbebani dengan banyak hal. Sebagian kita percaya kepada Tuhan pikiran kita, tapi sebagian lagi kita takut, kita punya masalah. Jadi dengan pikiran yang terpecah ini, tidak terfokus, kita mulai khawatir akan banyak hal. Kita mulai cemas dengan banyak hal. Nah saudara perhatikan, perkataan ini dikatakan janganlah khawatir akan hidupmu. Saudara, ini sebuah perintah. Ini bukan sekedar saran. Jadi Yesus ingin berkata, berhentilah khawatir. Nah saudara, ada yang mengatakan bahwa jumlah orang yang kecanduan kecemasan itu lebih banyak dari gabungan semua kecanduan lainnya. Saya tidak tahu apakah saudara dan saya adalah bagian orang-orang yang kecanduan kecemasan. Tapi Yesus tahu persis apa yang kita cemaskan. Mungkin beberapa kita mencemaskan tentang masa depan kita, tentang keluarga kita, tentang kesehatan kita, tentang keuangan kita. Bahkan ada yang hal-hal yang belum tentu terjadi di dalam kehidupan kita. Saudara, Yesus tidak hanya memberi perintah, tapi dia juga memberikan alasan. Karena kita punya Bapa di sorga yang memelihara kehidupan kita. Nah saudara, seringkali kalau kita mau jujur, kita udah tahu firman Tuhan ini. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu udah sering kali dengar firman Tuhan, sudah hafal firman Tuhan ini, tapi kita tetap khawatir. Nah saudara, masalahnya saudara, Tuhan bukan hanya minta kita itu berhenti khawatir, berhenti cemas. Tapi Tuhan juga kasih jalannya. Saudara, secara singkat saya ingin kita melihat 3 hal. Yang pertama, saudara, untuk mengatasi kekhawatiran, pertama, sadar. Saudara, kita harus sadar bahwa kecemasan itu nyata. Ini langkah pertama, saudara. Kalau kita tidak sadar bahwa kita itu punya kekhawatiran, punya kecemasan, maka kita tidak bisa melewati kekhawatiran dan kecemasan itu. Nah saudara, akui, kita sadar. Saudara, banyak orang yang tidak sadar. Banyak orang menyangkal. Mereka mungkin mengatakan, ya sudah apa-apa kok. Tuhan pasti tolong. Tapi hatinya gelisah. Nah saudara, tapi ada juga orang yang dikuasai kekhawatiran itu, saudara. Kecemasan itu. Ada sedikit masalah, langsung panikan, seperti itu ya. Ada sedikit tekanan, langsung takut gitu. Nah, saudara, berapa banyak kita mengalami hal itu ya, di rumah tangga, dalam hubungan kita, ya kadang-kadang dalam pelayanan kita, saudara. Nah, sudah bisa cemas kita. Nah, saudara, keduanya tidak sehat. Pemazmur pernah mengatakan demikian, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Mengapa engkau gelisah dalam diriku? Saudara, pemazmur ini orang yang kenal Tuhan. Orang yang dekat sama Tuhan. Tapi pemazmur juga orang yang bergumul dengan kecemasannya. Saudara, orang yang dekat dengan Tuhan itu tetap bisa bergumul dengan kecemasan.
Jadi saya ingin mengatakan merasa cemas, merasa khawatir itu manusiawi. Tapi hidup dikuasai oleh kekhawatiran, kecemasan, itu bukan rencana Tuhan. Nah, saudara, saya suka istilah yang sederhana bahwa kekhawatiran itu saya katakan itu seperti kecemasan itu seperti alarm, saudara. Saudara tahu alarm itu enggak salah. Saya kalau tidur itu saya pasang alarm. Ketika alarm berbunyi, ya saya khawatir kan kalau tidur kebablasan ya. Semalam saya tidur jam 1 gitu ya. Saya harus bangun jam 5 gitu ya. Seperti itu. Pasti pasang alarm. Kadang-kadang saya pasang alarmnya itu double gitu ya. Nah, kenapa? Saya khawatir kalau enggak kebangun nanti gitu ya. Nah, tapi setelah alarm itu bunyi, saudara, saya akan matikan. Nah, saudara, alarm tidak salah, dia memberitahu sesuatu yang perlu diperhatikan, saudara. Tapi kalau alarm itu terus berbunyi dan kita tidak pernah matikan, itu jadi gangguan di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, masalahnya bukan kita tidak pernah cemas. Masalahnya adalah apakah kita tinggal dalam kecemasan itu. Saudara, kecemasan itu perlu. Kadang-kadang saya selalu merasa ketika saya khotbah, saya harus merasa cemas dan khawatir sedikit, saudara. Supaya saya ada rasa takut sama Tuhan gitu ya. Kita siapin gitu baik-baik. Saudara, kalau udah ada kecemasan rasanya kita begitu profesional gitu ya. Saya udah khotbah 25 tahun tapi tetap khotbah, setiap kali naik khotbah tetap cemas, naik khotbah tetap cemas, saudara. Sehingga memang itu hal yang baik, saudara. Jadi ada macam-macam kecemasan, saudara. Kalau ini jadi alarm, misalnya alarm pelayanan kita, alarm ujian kita. Nah, saya yakin percaya teman-teman paduan suara, aduh lega gini ya. Kecemasan membuat kita siapkan diri baik-baik. Saudara, itu positif. Kemarin di Jakarta, kita ujian rekrutmen untuk calon-calon pekerja atau pendeta di GMI. Ada 32 orang ikut. Kita tanya, cemas tak? Mereka kan cemas semua kan, mau ujian kan, ujian interview gitu. Cemas mereka, saudara. Ya ada sih yang memang kayaknya ceria, ceria gitu ya. Tapi sebenarnya hatinya saya yakin juga cemas. Ketika ditanya dia udah mulai takut gitu ya. Walaupun tampaknya ceria, saudara. Jadi kecemasan itu alarm, saudara. Alarm kalau misalnya menjelang ujian itu baik, kita akan perlu belajar. Kita mulai atur waktu, kita mulai latihan. Kan kemarin latihan lagi. Saya tahu tadi mungkin datangnya jam berapa? Jam 5 ya. Jam 5 15 atau 5.30 pagi tadi ya. Saya lihat di grup. Waduh, pagi banget saya bilang nih. Supaya latihan dulu kan. Nah, kadang-kadang itu baik. Tapi kalau kita ada alarm tapi kita overthinking, kita tidak mau belajar, kemudian kita tidak tidur, nah itu alarm itu tidak berfungsi dengan baik. Saudara, kecemasan juga bisa menjadi alarm bagi kesehatan kita. Kalau subuh kita sering lelah itu tandanya ya periksa ke dokter. Saudara, berapa banyak orang rasanya aduh udah lelah tapi dia ada periksa ke dokter. Dia googling terus, ini penyakit apa? Googling. Tidak selesai, saudara. Itu tidak tangani dengan betul. Kalau masalah keuangan, ada alarm keuangan, saudara. Cemas kondisi keuangan semakin menipis. Bagaimana caranya, saudara? Kita mulai harus atur keuangan kita dengan lebih bijak, saudara. Ya, jadi respon yang sehat itu mengurangi anggaran. Bukannya kita tetap terus jalan seperti apa adanya, lalu kita terus cemas. Bagaimana dengan keluarga? Itu ada alarm di dalam keluarga. Melihat misalkan anak-anak kita berubah. Nah, saudara, itu alarm supaya kita lebih dekat dengan mereka. Kita mulai bangun relasi dengan mereka. Orang tua merasa cemas melihat anak mulai berubah. Dia harus mendekati anak mereka. Respon yang sehat kita hadir. Hadir itu bukan hanya bersama, tapi kita punya intensional sama mereka, saudara. Doakan mereka. Bicara, ajak bicara. Bukan sama-sama ada di rumah, tapi tidak pernah bicara, saudara. Jadi itu respon yang sehat. Bukan curiga, bukan menghakimi, bukan menjauhi. Mari kita belajar. Cemas itu alarm. Tapi bukan tempat tinggal kita. Jadi jangan tinggal terus di situ. Tuhan izinkan alarm berbunyi supaya kita sadar. Bukan kita tinggal di dalamnya. Apapun masalah hidup kita, kecemasan kita. Kita bisa katakan pada Tuhan, Tuhan, saya sedang merasa cemas. Karena apa yang diakui, itu akan dipulihkan. Kalau alarm berbunyi, biasanya jangan ambil kemudian matikan, tidur lagi. Jangan ya.
Kalau alarm sudah berbunyi, saudara, ayo bangun, lakukan sesuatu. Nah, tidak cukup kita hanya sadar, tapi langkah berikutnya adalah kita harus lihat apa akar kecemasan itu. Next slide. So, akar kecemasan, kita sekarang berpikir ingin masa depan kita itu aman. Semua sesuai dengan rencana kita. Tapi hidup tidak seperti itu, saudara. Kalau saudara misal naik pesawat, saudara tahu ketika saudara naik pesawat pernah kan ada goncangan di pesawat itu. Lalu saudara mulai pegang kursi. Ini respon saudara. Tapi sebenarnya saudara dengan pegang kursi itu, saudara tidak menyelesaikan apapun. Tidak membuat pesawat akan jadi stabil, saudara. Nah, kita seringkali ingin mengontrol, padahal kita tidak punya kendali. Maka Yesus bertanya, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dengan kata lain, kekhawatiran itu tidak berguna, tidak menyelesaikan masalah, tidak mengubah masa depan. Lalu mengapa kita tetap khawatir? Karena kita ingin mengontrol hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Saudara, ketika saya pelayanan di sekolah, saya punya dua kecemasan yang besar, saudara. Pertama, ketika saya menghadapi masalah dengan seorang rekan kepala sekolah. Ini di Metode 2 saya cerita, tidak apa-apa, karena udah berlalu cukup lama, udah 15 tahun yang lalu. Saudara, saya punya masalah dengan kepala sekolah. Karena saya merasa kepala sekolah ini tidak jujur. Dan saya ingin mengungkapkan masalah, tapi saya tidak mampu mengungkapkan masalah itu. Tidak punya bukti gitu ya. Sehingga saya sangat cemas. Saya dibebani dengan persoalan yang saya sendiri harus tanggung rasanya. Saudara, setiap malam saya tidur itu, saudara, saya bisa kebangun. Hampir setiap malam ketika tidur saya bisa kebangun. Jadi saya betul-betul cemas. Sampai akhirnya saya menyerah. Saya berkata kepada Pak Bishop pada waktu itu, saya mau pindah. Itu karena kecemasan yang begitu rupa mengganggu hidup saya. Jadi saya bilang saya mau keluar, Pak Bishop. Tempatkan saya di Jakarta waktu itu. Jadi tempat pelayanan saudara saya. Khusus, ini bukan di gereja waktu itu pertama kali. Pak Bishop pindahkan saya. Tapi Tuhan bekerja. Ketika saya taruh itu di dalam tangan Tuhan, saya menyerah, saya doa sama Tuhan. Saudara, Tuhan bekerja. Setelah Bishop memindahkan saya, gitu ya. Sebelum Bishop memindahkan saya, kita melakukan kita melakukan audit sebenarnya itu ya. Sebenarnya saya tidak berharap banyak, tapi Tuhan bekerja. Ketika audit, saya melihat bahwa Tuhan bekerja, bahwa saya mulai ketemu permasalahannya, menemukan bukti-buktinya. Jadi singkat cerita, masalah diselesaikan, dan saya tidak dipermalukan oleh Tuhan. Ketika kecemasan saya taruh ke tangan Tuhan, Tuhan tidak mempermalukan. Dan saya keluar sebagai pemenang. Itu yang Alkitab katakan. Akhirnya teman-teman KPP berkata, ya sudahlah Musa, tetaplah di sini. Saya bilang enggak bisa. Bishop udah ketok palu pindah, ya saya pindah. Akhirnya saya pindah ke Jakarta, saudara. Itu kecemasan yang pertama. Tapi 3 tahun kemudian saya diminta balik lagi, maka saya balik lagi. Nah, persoalan balik kedua, saya juga punya kecemasan. Ketika saya mau meninggalkan sekolah yang kedua kali, jadi saya melayani sekolah itu kurang lebih 10 tahun ya, di dalam 2 periode. Kecemasan yang kedua itu berbeda ketika saya mau studi, seperti itu ya, studi di China. Saya merasa saya sudah menguasai ini. Saya merasa kalau tidak ada saya susah sekolah ini. Itu juga kecemasan, kita pengen pegang kendali. Padahal itu kan bukan di tangan kita, itu di tangan Tuhan. Maka saya selalu ragu untuk meninggalkan sekolah. Saya tanya, gimana ya kalau sekolah ini tinggal, siapa yang mau gantiin gitu ya. Maka ketika saya bertanya kepada seorang dosen saya yang juga adalah seorang konselor. Ketika itu saya lagi ikut juga lanjut di studi di bidang konseling. Saya ambil waktu konseling, ngobrol sama konselor ini. Dan saya bicara, saya ini khawatir tinggalkan sekolah ini. Kemudian dia mengatakan satu kalimat yang membuat saya sadar. Dia katakan, sekolah itu milik Tuhan, bukan milik kamu. Wah, saya baru rasanya terpukul banget gitu ya. Nah, sejak itu saya lebih sejahtera meninggalkan sekolah. Dan betul saudara, itu milik Tuhan. Dan Tuhan pelihara sekolah Metodis 2 sampai hari ini ada. Nah, kadang-kadang kecemasan itu membuat kita itu ingin berkuasa seperti Tuhan. Ingin mengendalikan segala sesuatu.
Kecemasan tidak membuat hidup kita itu makin maju, tapi kita mencoba untuk jadi Tuhan. Ini sebuah survei yang menyatakan bahwa ada banyak kecemasan itu tidak pernah terjadi, saudara. Jadi 92% kecemasan itu tidak pernah terjadi. Hanya 8%. Itu pun belum tentu bisa terjadi, saudara. Jadi Alkitab berkata, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Akan tetapi Bapamu di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Nah saudara, ketika kita cemas, Alkitab mengatakan kita itu seperti bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah itu berarti orang apa? Kafir. Orang kafir artinya orang ateis. Nah saudara, ketika kita cemas, kita itu menjadi seperti ateis, saudara. Mulai tidak percaya pemeliharaan Tuhan kan, ateis itu kan. Kita mengandalkan diri kita sendiri. Kalau saudara pernah tinggal di China, saudara tahu itu negara ateis, saudara. Saya banyak ketemu sama orang-orang di China ketika saya studi di sana. Mereka menganggap semua upaya itu dengan tangan mereka sendiri. Jangan-jangan kita seperti itu, saudara. Jadi, kecemasan terjadi saat kita mengambil peran Tuhan tanpa memiliki kuasa Tuhan. Kalau akar masalahnya itu dikontrol, maka jawabannya bukan berusaha lebih kuat, tapi kita harus menyerahkan kepada Tuhan. Yang ketiga, next slide. Kita harus ganti, saudara, kecemasan, kita ganti dengan percaya, saudara. Alkitab berkata, pandanglah burung-burung di udara yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapa di sorga. Nah saudara, burung tidak punya tabungan. Burung tidak punya asuransi. Burung tidak punya pensiun. Betul ya? Namun dipelihara oleh Tuhan. Saudara yakin dipelihara oleh Tuhan hidupmu? Amin. Saudara, saya ingin cerita sedikit tentang dua anak saya. Saudara, ketika anak saya selesai sekolah, saya berpikir anak saya ini harus kuliah. Karena mereka pernah ikut saya dulu di China, mereka berpikir, katanya, Dedi, saya harus kuliahnya ya minimal di luar negeri lah, katanya kan. Akhirnya anak pertama, saya bilang, oke, kamu kuliah di luar negeri boleh. Tapi kamu harus cari duit sendiri. Saya tidak akan bisa biayain kamu untuk kuliah di luar negeri. Saya bisa hanya doain kamu. Kita doa sama Tuhan. Anak saya S1, kemudian dia dapat beasiswa di Xi'an. Pada waktu itu COVID tiba-tiba, dia dapat full scholarship. COVID 5 semester. Ketika dia balik ke China, karena 5 semester di Indonesia dia tidak bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Akhirnya nilainya turun. Saudara, beasiswanya hampir putus, tapi puji Tuhan dia masih dapat beasiswa sekolah. Akhirnya dengan tabungan yang dia punya, dia kerja sendiri, akhirnya dia biayain hidup dia kurang lebih 3 semester lagi. Dan dia berhasil lulus dengan baik, saudara, puji Tuhan. Kemudian dia daftar di S2. Saya pikir, oke lah kalau dia daftar S2. Tapi you harus dapat beasiswa sendiri, saya bilang. Akhirnya dia dapat, dan puji Tuhan dia dapat beasiswa dari government. China government. Saya bersyukur, dan adiknya juga ikut pada waktu itu. Daftar S1, saudara. Nah, persoalan adiknya ini luar biasa, saudara. Karena dia bilang, Dedi aku nih kalau CC-nya masih bisa Mandarin, bagus, Inggris bagus. Adiknya ini bisa Mandarin bagus, Inggrisnya kurang. Dia bisa bahasa Jepang sedikit, karena dia pernah 1 tahun SMA di Jepang. Nah persoalannya dia ngomong sama saya. Dia bilang, Dedi saya tidak mungkin lah kuliah di Indonesia, saya tidak enak. Karena saya ini udah di luar negeri, saya pengen kuliah di luar negeri. Oke, kamu cari beasiswa. Sudah dia daftar sama CC-nya, daftar CGS, China Government. Tiba-tiba dia tidak diterima, saudara. Waduh, saya pikir gimana ya? Saya berusaha untuk menyisihkan uang tabungan, segala upaya. Saya bilang, oke, kalau kamu tidak dapat beasiswa, saya bisa biayain kamu cuma 1 tahun. Kalau cukup, saya bilang. Tapi kamu harus cari beasiswa sendiri. Saya berpikir gimana cara membiayakan mereka ini. Tapi akhirnya dia cari beasiswa yang lain.
Dan puji Tuhan akhirnya dia dapat beasiswa dari yayasan, satu foundation, beasiswa full scholarship lagi. Nah saudara, saya pikir-pikir, saya bilang kita tidak punya asuransi pendidikan. Dari mula kita tidak punya memang. Tapi Tuhan kasih asuransi pendidikan ini. Gratis. Dari S1, S2. Saudara, Tuhan pelihara. Saya selalu ngomong sama teman-teman, ketika kita ikut Tuhan baik-baik, maka Tuhan pelihara kehidupan kita. Amin. Tuhan bisa pelihara dengan banyak cara. Dan saya percaya bahwa kebaikan Tuhan itu tetap ada kepada orang-orang yang mengasihi Tuhan. Lalu Yesus berkata, bukankah kamu itu lebih berharga daripada burung-burung ini? Nah saudara, ini sangat teologis sekali. Bahwa kecemasan seringkali bukan masalah situasi, tapi karena masalah nilai di hadapan Tuhan. Kalau kita tidak yakin Tuhan peduli, kita pasti cemas. Saudara, ada sebuah kisah nyata. Ada seorang wanita sehari sebelum pernikahannya, tunangan yang sangat dia kasih itu meninggal dalam sebuah kecelakaan. Saudara bayangkan, dunia rasanya runtuh dalam satu hari. Dia tidak bisa tidur, dia mengalami stres, dia mengalami depresi, dia minum obat. Dia coba segala cara, tapi tidak ada damai dalam hatinya. Sampai suatu hari ada seorang berkata kepadanya, sudahkah engkau mengucap syukur kepada Tuhan untuk hal ini? Sudah, dia marah. Bagaimana mungkin saya dapat bersyukur atas kehilangan ini? Tapi malam itu, dengan air mata, saudara, dia datang kepada Tuhan. Dia mencoba berkata, Tuhan, saya tidak mengerti apa yang terjadi. Tapi saya percaya bahwa Engkau tahu segala sesuatu. Dan sesuatu terjadi, saudara. Dia katakan, pada saat itu, saya merasakan ada damai sejahtera dalam hati saya. Bukan situasinya yang berubah, tapi hatinya yang berubah. Dia berkata, untuk pertama kali saya merasa ada damai sejahtera dalam hati saya. Saudara, damai datang bukan saat masalah selesai. Damai datang saat kita menyerahkan masalah kepada Tuhan. Damai bukan hasil kita bisa mengontrol segala sesuatu, tapi datang dari penyerahan. Karena dikatakan Bapamu yang di sorga tahu. Perhatikan saudara, Allah bukan sekedar adalah Bapa yang baik, tapi Dia peduli dengan kebutuhan kita dan Dia memelihara. Next slide. Saudara, Roma berkata, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Saudara, hari ini kita akan merayakan perjamuan kudus. Tuhan yang menyerahkan segala-galanya bagi kita. Dia mati bagi kita. Masakah Dia tidak akan memelihara hidup kita? Masakah Dia akan lalai memelihara saudara dan saya? Saudara, Tuhan bukan hanya berjanji, tapi Dia membuktikannya di atas kayu salib. Oleh sebab itu Alkitab berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara, alasan mengapa banyak dari kita memiliki begitu banyak kecemasan, kekhawatiran, karena kita mencari segala sesuatu, kecuali Tuhan terlebih dahulu. Saudara, ketika engkau cari Tuhan terlebih dahulu, maka akan ada damai sejahtera daripada Tuhan. Janji Tuhan ini bersifat kondisional. Jika kita mencari Tuhan terlebih dahulu, maka apa? Segala sesuatu akan ditambahkan. Jika kita ingin menang melawan kekhawatiran, kecemasan, cari Tuhan terlebih dahulu. Next slide. Surah Filipi 4 ayat 6 mengatakan, janganlah hendaknya hidupmu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal dalam keinginanmu, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dikatakan kita jangan khawatir, saudara. Jangan tambahin strategi terburuk di dalam kecemasan kita. Tapi kita bawa dalam doa, dalam permohonan, dalam ucapan syukur. Nyatakan kepada
Tuhan, saudara. Ketika engkau banyak berdoa, tidak sempat khawatir. Kemudian ucapan syukur, saudara, penting ucapan syukur. Ucapan syukur ini melawan kecemasan. Kemudian serahkan kepada Tuhan. Itu bagiannya Tuhan. Tuhan ini bukan dalam kendaliku, tapi saya percaya ini ada dalam kendali Tuhan. Bapak Ibu, hari ini, apa yang Anda khawatirkan? Apakah masa depan? Keluarga? Keuangan? Sudah jangan hanya engkau pikirkan, tapi serahkan kepada Tuhan. Tuhan ini di luar kendaliku, tapi tidak di luar kendali Tuhan. Seringkali kecemasan membuat kita lelah, tapi iman kepada Tuhan membuat kita tenang. Saudara, hari ini Tuhan tidak hanya mengundang kita untuk mengenal Dia, tentang mengerti semuanya tentang Dia, tapi Tuhan ingin kita percaya kepadanya, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan.